Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, terima kasih sekali kepada Bapak Ibu Gembala yang memberikan kepercayaan untuk saya boleh berdiri melayani pemberitaan firman Tuhan di sore hari ini. Karena inilah yang indah di pemandangan Tuhan, kita bersekutu bersama. Karena memang hari-hari yang sukar ini adalah sangat berkenan kepada Tuhan ketika kita mencari solusi di kaki Tuhan. Ada banyak solusi, ada banyak jalan di dalam dunia ini. Tetapi solusi yang paling baik, jalan keluar yang paling baik, menghadapi pandemi, menghadapi masalah, menghadapi kesusahan-kesusahan, menghadapi resesi ekonomi sekalipun, solusi yang terbaik adalah di kaki Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, sore hari ini kembali kita akan mendengar firman Tuhan yang bagian dari seri Pranata yang tadi pagi 2 kali sesi sudah disampaikan tentang pertumbuhan kedewasaan di dalam Tuhan dan tanda-tanda kedewasaan. Dan pada sore hari ini tema yang akan diberikan pada panitia adalah anak tangga menuju kedewasaan rohani. Karena memang tidak mau siapapun juga kita, apapun status dan derajat kita, berapa banyak harta kekayaan kita, Tuhan mencari orang, anak-anaknya yang sudah dewasa di dalam rohani untuk sampai ke sana. Nah, ini seperti yang dikatakan satu proses yang bukan sekali saudara mendengar khotbah oleh siapapun yang menyampaikan khotbah, sekali ibadah lantas langsung sudah jadi dewasa. Oh, tentu saja tidak. Kita tahu Yesus saja ketika dia mengajar murid-muridnya 3,5 tahun, berkhotbah kepada murid-muridnya setiap hari, murid-muridnya mendengar berita khotbah dari Tuhan Yesus sendiri. Di akhir pelayanan Tuhan, ketika dia harus disiksa untuk menerima penghukuman di kayu salib, bukankah firman Tuhan menceritakan Petrus pun masih menyangkal Yesus? Bukankah itu satu keadaan bahwa memang Petrus dia belum dewasa rohaninya? Ketika dia dikatakan kamu kan murid Tuhan, oh dia tidak, aku tidak kenal dia. 3 kali dia menyangkal Yesus, membuktikan Petrus pada saat itu belum dewasa. Tetapi puji Tuhan, dengan kasihnya Tuhan terus memberikan kasih kepada Petrus. 3 kali pula Petrus ditanya di pantai Tiberias, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya karena memang Tuhan inginkan bahwa Petrus dipulihkan. Dan ketika Petrus dipulihkan, jangankan dia takut untuk mengaku Yesus. Dia katakan, dia kalau mati disalib seperti Tuhan Yesus, kepala di atas, kaki di bawah, dia masih terlalu hina. Yesus saja Tuhannya disalib begitu, dia rela mati disalib dengan kepala di bawah. Dan itu dilaksanakan. Karena memang ketika Petrus dia mengenal Yesus yang sebenarnya, yang sesungguhnya, dia tidak takut dengan apapun juga. Ada satu perubahan yang terjadi. Dan ini pun juga bagi gereja Tuhan saudara dan saya. Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan, seberapa jauh kita sudah mengenal Dia, biar kita terus tingkatkan. Karena memang di antara kita belum ada yang sempurna. Siapa yang sudah sempurna? Jangankan sempurna seperti Yesus, seperti Rasul Paulus saja kan kita tidak. Belum. Tidak sampai ke sana, belum sampai ke sana. Nah, Rasul Paulus saja dia mengatakan bahwa sebelum kita baca tema ada yang mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 13, saya ingat ada di sana, jangan jadi kita tidak menjadi tinggi rohani. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-12.
Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat dia muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Ya. Rasul sekelas Paulus, dia merasa mengenal Yesus masih seperti samar-samar. Dia pun menyadari dia belum sempurna, tetapi dia katakan nanti ada waktunya. Dia akan mengenal berhadapan muka dengan juru selamat dengan sempurna. Dan apakah itu menjadi harapan kita juga? Nah, kalau itu menjadi harapan kita, tentu saja kita mau diajar oleh firman untuk kita bertambah step demi step, tahap demi tahap. Karena tidak sekali kita menjadi dewasa dan langsung mengenal Tuhan dengan sempurna. Tidak. Perlu proses, perlu pembelajaran, perlu tahapan-tahapan yang harus kita jalani. Nah, pada sore hari ini tahapannya adalah kita akan lihat, karena tema untuk ibadah pranatal yang minggu pertama ini, ibadah yang ketiga, anak tangga menuju kedewasaan rohani. Kita tahu anak tangga ya, kita semua pernah naik tangga. Apakah itu tangga cuman 2-3 step atau 10-20 ya. Kalau di mana itu dekat daerah Solo sana ya, ada air terjun yang dibilang Grojogan Sewu. Wah, anak tangganya dikata sampai 1000. Ya, walaupun ketika saya ke sana dihitung nggak sampai 1000 juga sih. Ya, mungkin sekitar 600 lebih gitu ya. Tapi itu anak tangga yang harus di step by step, tangga yang harus dinaikin untuk mencapai tujuan. Untuk melihat air terjun yang wah memang cukup bagus. Ya, perlu perjuangan untuk naik tangga yang tinggi. Apalagi untuk kita berkenan kepada Tuhan. Kita harus menapaki sampai seberapa jauh kita sudah menaiki anak tangga itu. Nah, kita lihat ayatnya di dalam 2 Petrus pasal yang ke-1. Kita baca ayat-ayat di sana supaya kita lebih mengerti akan kehendak Tuhan. 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Akan saya bacakan bagi kita semua dengan cepat. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh. Garis bawahi, kita harus ada sungguh-sungguh, tidak main-main. Ibadah diselenggarakan tidak main-main, tapi dengan sungguh-sungguh. Kedewasaan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Menapaki tahapan tangga yang Tuhan sediakan untuk kita jalani pun dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, terjemahan lama dikatakan bertambah-tambah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Sampai di situ dulu. Inilah tahapan yang Tuhan kehendaki, yang dikatakan anak tangga menuju kedewasaan. Dan ujungnya dikatakan mengenal Tuhan. Berhasil mengenal Tuhan. Mungkin saudara bilang, oh saya sekarang sudah kenal Tuhan, Dia Yesus Tuhan kita yang lahir, yang kita peringati setiap bulan Desember, yang kita juga peringati hari kematiannya, kita memperingati hari kebangkitannya, kita percaya, puji Tuhan. Tapi tetap di sini dikatakan, apakah ini yang kita sudah lakukan? Karena yang pertama dikatakan kita harus bersungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada iman. Jadi iman dulu baru ada pertambahan.
Kalau tidak ada iman, ya bagaimana bisa menambahkannya? Dikatakan berusaha sungguh-sungguh menambah kepada iman. Jadi iman memang yang awal, karena memang dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar. Tangga pertama dasarnya adalah iman. Harus ditambah-tambahkan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi di dalam iman juga kita harus mengimani dengan iman yang benar. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa hari-hari ini ada banyak ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran yang memang hanya menyenangkan telinga, yang memang juga Tuhan sudah firmankan ya melalui Rasul Paulus kepada Timotius, hamba Tuhan yang masih muda, dikatakan jangan sampai dia ya lalai di dalam memberitakan firman. Karena akan ada waktunya, akan datang waktunya, dikatakan orang tidak lagi suka pada pengajaran yang sehat, tapi yang suka untuk mengumpulkan guru-guru supaya memuaskan telinganya. Ajaran yang menyenangkan telinga, tapi ujungnya tidak sampai seperti yang Tuhan kehendaki. Jelas, iman adalah dasar untuk mencapai apa? Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke 9. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi iman adalah dasar untuk apa? Mencapai keselamatan. Jadi keliru akan menjadi salah kalau orang beriman hanya untuk mencapai kemakmuran, keberkatan. Bukan salah kalau orang Kristen diberkati, karena itu pun janji Tuhan. Bukan salah kalau kita menerima berkat kekayaan, itu pun karena Tuhan janjikan. Tapi bukan itu tujuan imanmu. Kalau hanya itu tujuan iman kita menerima kekayaan berkat materi yang banyak, toh satu kali semuanya akan kita tinggalkan. Amat terlebih kalau Tuhan datang, bumi ini akan hancur, dan semua yang ada di dalam dunia ini pun akan hancur, termasuk harta benda kekayaan kita berapa banyak pun akan hancur. Tapi kalau iman kita tujuannya kepada keselamatan, oh haleluya, kita tidak salah langkah. Dan kalau saudara dan saya kita ada di gereja ini, kita diajar dengan firman Tuhan yang benar, bukan untuk hanya menyenangkan telinga, tapi untuk kebenaran yang sejati, yang sesungguhnya. Nah, itu sebabnya ketika tema untuk Natal dan sepanjang tahun ke depan, kita akan mengacu pada berkenan kepada Allah yang diambil dari Kolose pasal 1 ayat 9-12. Ini mempunyai pengertian yang sangat dalam, yang tidak bisa dikupas, diberikan hanya dalam satu kali ibadah. Itu sebabnya betapa penting kita terus mengikuti ibadah-ibadah supaya kita semakin didewasakan. Nah, kembali kepada firman Tuhan, tangga berapa yang kita sudah jalani sampai saat ini? Karena kepada iman, di mana iman adalah dasar, dan anak tangga yang kita jalani ini harus tangga yang benar, ujungnya benar. Karena kalau dasarnya saja sudah salah, ya ujungnya pasti salah. Dasarnya aja sudah keliru, ya perjalanan seterusnya akan keliru. Walaupun kelihatannya benar. Dan bukankah itu yang sudah dikatakan oleh kitab Amsal ya? Kita sudah sering disampaikan itu, Amsal pasal 12 ayat yang ke-14. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus, pada ujungnya adalah maut. Kecewa. Udah capek-capek ikut Tuhan, ya seperti disampaikan tadi pagi, ujungnya ketika dikata aku tidak kenal engkau, ditolak. Waduh, sangat menyedihkan. Tapi kita mau di ujung perjalanan kita menerima perkataan yang sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Nah, puji Tuhan, itu sebabnya harus ada kesungguh-sungguhan. Tidak main-main, ibadah tidak main-main. Ibadah bukan hanya kalau sempat, kalau ada waktu. Tapi ibadah kita
siapkan spare waktu yang terbaik. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di sini adalah jemaat yang memang sudah menyiapkan. Buktinya ketika disampaikan untuk mendata untuk ibadah Natal kita tanggal 25 Desember, wah, semua sesi ibadah sudah penuh, 3 kali ibadah. Berarti saudara tidak mencari kenyamanan di mana hura-hura di dalam ibadah Natal ya, yang ramai-ramai seperti tahun-tahun kemarin kita lakukan. Tapi kali ini kita dididik, kita diajar untuk prihatin memang karena memang situasi kondisi seperti ini. Tapi tidak mengurangi niat, sukacita, kesungguh-sungguhan, keseriusan Bapak Ibu Saudara untuk datang kepada dalam ibadah Natal nanti. Puji Tuhan, itu satu kesungguhan yang Tuhan sendiri yang melihatnya. Nah, itu sebabnya dikatakan kepada iman yang dasar ini harus ditambahkan. Jangan kita tetap tinggal di dasar, karena kalau kita di dasar terus, kapan kita sampai pada tujuan? Dan kalaupun nanti kita lihat tujuan iman itu dikatakan kita akan berhasil mengenal akan Tuhan Yesus, itu pun belum belum sampai endingnya, belum sampai puncaknya, belum. Karena puncaknya sampai ada keselamatan, kepastian selamat. Nah, kalau sekarang ini masih ada di dasar, kapan kita sampai sempurnanya? Masih terlalu jauh. Saya renungkan ayat-ayat ini, betapa banyak di antara kita masih terlalu jauh. Walaupun kita sudah ada di jalan yang benar, sudah di dalam anak tangga yang benar, kita tinggal menapak, kita tinggal mengikuti. Namun seringkali capek, seringkali lelah, seringkali kita tidak mampu. Ya. Kenapa anak tangga yang harus kita ikuti adalah dari dasar yaitu iman harus ditambah dengan kebajikan, perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik apa yang kita sudah lakukan, dasarnya adalah iman. Bukan perbuatan baik yang dasarnya adalah hal-hal yang ingin kita menerima balasan. Kalau dasarnya hanya kalau saya berbuat baik kepada seseorang, mengharapkan untuk mendapatkan balasan. Itu bukan dasarnya iman. Itu dasarnya hanya logika pemikiran manusia. Kalaupun memang Tuhan berjanji, kalau kita menabur pasti menuai. Itu pasti. Tetapi bukan berarti kita mengharapkan yang demikian. Berbuat baik ya berbuat baik aja. Pasti kalau tuayan itu pasti kita akan terima. Itu sebabnya ya, seperti di awal tadi saya katakan, kalau kita tetap melakukan dengan iman, soal berkat pun Tuhan pasti sediakan. Setiap tahapan yang kita jalani itu pun disertai dengan berkat. Kalau kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita mengimani Tuhan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak dipermalukan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak dipermalukan. Tidak akan meminta-minta sedekah. Karena Tuhan jamin kecukupan. Tapi seringkali keinginan yang tidak terkontrol ini yang membuat kita kecewa. Karena kita tidak mendapatkan berkat, tidak mendapatkan keberhasilan seperti orang lain yang berhasil. Nah, itu yang salah. Tapi kalau kita tetap mengimani akan janji Tuhan, Tuhan pasti mencukupkan. Haleluya. Dan di dalam kecukupan itu kita menjadi berkat bagi orang lain. Ada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan seperti dikatakan Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 ya. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Terus. Karena berbuat baik itu seringkali menjemukan loh saudara. Apalagi saya sudah melakukan ini, melakukan banyak kebaikan-kebaikan, kok nggak ada imbalannya. Bosan. Sudah ditolong, nggak ada imbalannya. Boro-boro ada imbalan, berterima kasih aja nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada ya yang memberikan apresiasi. Nah, itu yang membuat orang jadi jemu. Tapi firman Tuhan katakan jangan jemu.
Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Akan datang waktunya, kapan? Nggak tahu. Tuhan yang tahu waktunya. Bagian kita adalah terus bertambah di dalam kebaikan. Melakukan kebaikan berdasarkan iman dari firman Allah. Dan kebaikan pun harus ditambah dengan pengetahuan. Tentu saja pengetahuan di sini adalah pengetahuan tentang firman. Kalau adik-adik remaja yang masih bersekolah, yang kuliah, menambah pengetahuan ilmu secara sekuler, oh puji Tuhan, baik, silakan. Itu tidak dilarang dan itu sangat baik untuk masa depan kalian. Sebagai orang-orang muda untuk mendapatkan hal yang lebih baik dengan ilmu pengetahuan yang bertambah-tambah, puji Tuhan. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi ingat, pengetahuan-pengetahuan itu pun hanya berlaku di dalam dunia ini. Hanya berlaku untuk kita bekerja dengan baik, menghasilkan hal-hal yang baik, karena ilmu pengetahuan yang baik, puji Tuhan. Tapi semuanya pun hanya ada di dalam dunia. Tapi untuk sampai ke sana, perlu pengetahuan tentang firman Allah. Bukankah Nabi Hosea mengatakan dalam Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Dalam terjemahan lama dikatakan, terjemahan baru dikatakan, Hosea 4 ayat yang ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau sendiri menolak pengenalan itu. Kenapa? Karena firman Allah sudah disampaikan. Semua pengenalan akan Tuhan kalau kita mau, kita belajar, sudah tersedia. Tapi kalau nggak mau, nggak ada yang paksa. Itu sebabnya kita perlu bertambah di dalam pengetahuan akan firman, akan pengenalan akan Allah di dalam Yesus Kristus. Dari mana kita dapat mengenalnya? Dari ibadah, firman Tuhan disampaikan. Juga di rumah. Karena kalau kita hanya mengandalkan ibadah, hanya sedikit sekali kita mendapatkannya. Sedangkan pengetahuan ini harus sampai pada kesempurnaan. Seperti tadi dikatakan, Rasul Paulus sendiri pun belum mengenal dengan sempurna. Tapi orang yang rindu untuk sampai ke sana, dia akan berusaha sungguh-sungguh. Seberapa banyak kita sudah mengenal kebenaran firman yang menceritakan semua tentang Allah. Apa terlebih di hari-hari ini ada banyak pengajaran-pengajaran yang mulai menyimpang. Nah, saya selalu katakan, jangan kita hiraukan pengajaran-pengajaran yang menyimpang, mari kita fokus kepada kebenaran. Saya selalu katakan, untuk membedakan uang palsu dan uang asli, kita harus tahu yang asli. Kenapa? Yang asli hanya satu, yang palsu banyak. Mau pelajari yang palsu yang mana? Banyak banget. Yang asli cuma satu. Nah, kebenaran yang asli hanya satu, yang itulah kita pelajari. Kita sungguh-sungguhi. Ketika kita tahu yang asli, begitu yang palsu datang, langsung tertolak. Palsu datang, langsung tolak. Palsu datang, langsung tolak. Kenapa? Kita sudah tahu yang asli. Nggak usah pusingkan. Nggak usah kita menghakimi mereka yang memberikan pengajaran-pengajaran yang palsu itu. Tapi kita fokus kepada keaslian yang mengenal Allah dengan benar. Pengetahuan yang benar tentang Allah di dalam Yesus Kristus yang kita hanya dapatkan dari firman ini. Dan kalau firman ini kita tidak bisa mengerti, minta, berdoa Roh Kudus mengurapi, beri pengertian. Karena memang dalam firman Tuhan dikatakan jangan kita menafsirkan Alkitab ini dengan logika, karena kita tidak akan dapat mengerti. Firman ini disampaikan melalui ilham Roh Kudus kepada hamba-hamba Tuhan, kepada para nabi, kepada rasul-rasul, sehingga dituliskan, dibukukan, dan dibuat yang sampai yang sesimpel-simpelnya, sesederhana, semudah-mudahnya kita dapatkan, yaitu di dalam gadget yang kita punya. Begitu gampang. Beda dengan di zaman nabi-nabi dulu. Susah sekali untuk mendapatkan firman. Karena memang pada waktu itu hanya terbatas Tuhan menyampaikan firman. Kalau sekarang mudah sekali, tetapi saking mudahnya kita banyak kali melalaikannya. Dan firman ini, saudara,
dikhususkan hanya untuk manusia, saudara dan saya. Selalu saya katakan, untuk manusia. Dalam 1 Petrus pasal 1, di sana ada mengatakan bahwa malaikat-malaikat pengen tahu loh. 1 Petrus 1 ayat yang ke-12. Firman bukan untuk malaikat, untuk manusia, saudara dan saya. Betapa celakanya kalau kita tidak suka akan firman ini. Ya. Kepada mereka telah dinyatakan, mereka ini jemaat Tuhan, saudara dan saya, bahwa mereka bukan, mereka yang ini adalah hamba-hamba Tuhan, para nabi ya. Mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu, jemaat, dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka dan yang oleh Roh Kudus. Jadi dengan pengurapan Roh Kudus, firman Tuhan disampaikan. Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, kepada saudara, kepada kita semua, yaitu hal-hal isi Injil ini, isi firman ini ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nggak bisa. Malaikat pengen tahu, nggak bisa. Karena malaikat, firman Tuhan ini, Injil ini bukan untuk malaikat, tapi untuk saudara dan saya, untuk manusia. Betapa tinggi derajat kita di hadapan Tuhan. Spesial, khusus, dan sungguh-sungguh Tuhan inginkan kita mengetahui dengan benar. Satu hal yang sangat istimewa, tapi seringkali keistimewaan itu kita abaikan, kita sepelekan, sehingga kita tidak serius di dalam mempelajari kebenaran firman ini. Berapa banyak firman yang sudah baca setiap hari? Sukar kan? Bisa baca 1 ayat aja, wah sudah bagus. Imani, percayai. Tapi baca 1 ayat aja kan susah. Lebih banyak kesempatan untuk yang lain daripada baca firman. Di handphone, di gadget sudah ada firman, tapi lebih banyak kita, ya, anak-anak muda remaja membuka aplikasi-aplikasi yang lain daripada aplikasi firman Tuhan. Dan itu satu keadaan yang sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan untuk mencapai supaya satu kali kita sampai pengetahuan yang penuh, kedewasaan penuh, pengetahuan tentang anak Allah, pengetahuan tentang Yesus. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita tidak suka belajar? Kita tidak suka pengetahuan itu. Itu sebabnya dikatakan iman bertambah dengan kebajikan, bertambah lagi dengan pengetahuan. Seberapa banyak pengetahuan kita? Saudara, kalau saya, menurut ya pribadi saya mengatakan, semakin saya belajar firman, semakin saya semakin kecil, semakin saya tidak tahu apa-apa, semakin saya tidak mengerti, semakin saya tidak bisa memahami, karena begitu luas, begitu besar, begitu hebatnya kemahakuasaan Allah yang dikatakan oleh firman Allah. Kita ini semakin kecil, tidak berarti. Jadi orang yang merasa dia berarti, merasa hebat, merasa bisa, sesungguhnya orang itu tidak mengenal Allah dengan benar. Itu sebabnya di tahapan-tahapan ini ujungnya kita mengenal Allah dengan benar. Semakin kita mengenal Dia, kita semakin tidak berarti, semakin kecil, karena kebesaran, kekuasaan, kemahakuasaan, kehebatan Allah kita yang tidak terbatas itu. Ya. Puji Tuhan, pengetahuan harus ditambah-tambah. Jangan kita jemu untuk mendengar firman. Jangan sampai kita merasa bosan dengan firman Allah. Saya tidak tahu keberadaan saudara masing-masing, tetapi inilah yang selalu saya katakan, saya mendorong, karena ini juga menjadi kesukaan saya setiap pagi. Apakah kita menambah jam untuk baca firman? Seharusnya bertambah, saudara, karena dikatakan ini harus dikatakan berusaha sungguh-sungguh.
Di dalam menambah kepada iman, berusaha sungguh-sungguh, nggak main-main, sungguh-sungguh melakukan kebajikan, sungguh-sungguh bertambah di dalam pengetahuan. Kalau sungguh-sungguh berarti kita menyiapkan waktu yang banyak, yang cukup. Nggak cukup hanya 1-2 menit. Kebanyakan setiap pagi, ya, kalau saya melakukan itu dari jam 7, dari jam 5 sampai jam 7 pagi. Baca firman, berdoa, dan juga mengirimkan ayat firman kepada grup Bapak dan keluarga muda. Dan bukan asal buka lantas kirimkan, ada hikmat Roh Kudus dan Tuhan yang memberitahukan ayat mana yang disampaikan. Dan itulah yang saya lakukan, dan itu saya rindukan supaya apa? Supaya bukan untuk saya tapi untuk semua, supaya makin bertumbuh, bertambah di dalam pengenalan akan firman Allah. Karena ini semua untuk semua orang, untuk semua jemaat, untuk semua yang mau sampai pada ujungnya adalah keselamatan. Haleluya. Kepada pengetahuan, penguasaan diri. Penguasaan diri adalah salah satu buah-buah dari roh. Ya, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-23, dari 9 buah roh, yang ke-9 adalah penguasaan diri. Jadi untuk penguasaan diri ini kita memerlukan yang pertolongan dari Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus seseorang tidak bisa menguasai diri. Tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa dorongan dari Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus, kita tidak bisa menguasai diri. Ego, keinginan ini terlalu kuat. Jangankan dikatakan menyangkal diri, jangankan kata pikul salib, untuk mengalah aja nggak mau. Maunya menang sendiri, maunya menonjol sendiri. Nah, itu tidak ada penguasaan diri di situ. Tapi penguasaan diri ini kita harus belajar terus. Belajar dari mana? Belajar dari Yesus tentu saja. Yesus selalu katakan, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Puji Tuhan. Ketekunan. Pada penguasaan diri ketekunan. Tekun. Ini perlu ujian. Karena yang namanya tekun itu adalah terus menerus dan tidak dibatasi oleh waktu. Berapa lama kita sudah bertekun, berapa lama kita tekun berdoa, berapa lama kita tekun melakukan kebaikan, berapa lama kita tekun dalam penguasaan diri, berapa lama kita tekun belajar firman Tuhan. Tidak cukup sampai sekarang, karena ketekunan itu terus berlanjut. Yang namanya tekun itu terus menerus. Jangan kita batasi ketekunan, oh saya mau tekun dalam tahun ini, berarti tahun besok udah gak tekun lagi dong. Atau saya mau tekun, berjanji untuk bertekun di tahun 2021. Lah setelah tahun 2021 selesai, apa gak tekun lagi? Ketekunan itu tidak dibatasi oleh waktu, tapi berbicara terus menerus. Dan ini memerlukan komitmen yang kuat dari diri kita sendiri ini. Dan kalau tidak ada penguasaan diri, tentu saja kita tidak bisa berkomitmen dengan kuat. Mau berkomitmen baca firman setiap hari, wah banyak halangannya saudara. Banyak kesibukan, banyak kerepotan, banyak hal-hal yang mengkendala. Dan itu dengan mudah kata, waduh Tuhan, saya sih mau, hati sih rindu, tapi aduh banyak halangan, sehingga besok lagi dah, masih ada, besok lagi dah, besok lagi, dan besok lagi, dan seterusnya. Itulah tipu daya si iblis. Supaya apa? Supaya kita tidak tahu firman, kita tidak mengerti firman, kita tidak mengerti kehendak Allah, sehingga yang kita lakukan adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Untuk berkenan kepada Tuhan semakin jauh dan semakin jauh, bukan semakin dekat. Dengan Tuhan kita semakin dekat, semakin mengenal. Itu sebabnya diperlukan ketekunan. Teruslah bertekun saudara, berdoa, terus bertekun dalam doa.
Beribadah tekun, beribadah. Lakukan terus. Walaupun capek, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak halangan. Tekunlah untuk datang kepada Tuhan dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Karena memang keadaan dunia semakin hari semakin sukar. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak mampu menghadapi hari-hari ke depan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sediakan sarananya, Tuhan sediakan pertolongannya. Hanya adakah kita bertekun untuk terus ada di hadirat Tuhan. Karena orang yang bertekun di hadirat Tuhan, dia akan mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Seperti dikatakan dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 3 dan yang keempat dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketekunan itu dihasilkan dari ujian. Iman dasar kita diuji. Tetap tekun. Ketika ujian iman itu dibombardir dengan masalah, dengan berbagai macam pencobaan, dengan berbagai macam keadaan yang menyusahkan, tetap tekun. Nah, itu hasil dari ujian iman. Dan hasil dari ketekunan, ayat yang keempat, dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tidak kekurangan suatu apapun. Roh, jiwa, tubuh kita, segala kebutuhan makanan untuk tubuh kita, pakaian untuk tubuh ini, segala keperluan tubuh ini, tidak kekurangan. Juga hikmat pengetahuan dari Allah tidak kekurangan karena kita tekun di dalam iman yang sesungguhnya. Walaupun ada ujian, karena memang iman yang sesungguhnya harus diuji. Itu sebabnya iman adalah dasar yang harus benar-benar tertanam, tertancap. Kalau dalam Kolose pasal yang kedua dikatakan, ya, tadi dibacakan Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, dikatakan kita harus berakar. Fondasi itu tidak kelihatan, akar tidak kelihatan, tetapi akan kelihatan dia kuat atau tidak ketika ada terpaan angin. Ketika ada badai, ketika ada banyak tantangan, baru kelihatan. Wujudnya tidak kelihatan karena dia tetap di dalam, tetapi fungsinya kelihatan. Dia tetap menopang bangunan dengan kuat, dia tetap menopang pohon dengan kuat karena akarnya tertancap dalam, fondasinya tertancap dalam. Dan itulah iman. Bagaimana iman kita tetap kuat kalau ada ujian, kalau ada pencobaan, ada masalah yang kita hadapi, dan tetap kuat. Dan itulah yang dikatakan menghasilkan ketekunan. Tekun terus dan menghasilkan buah. Buah yang apa? Buah yang matang, buah yang sedap dinikmati, bukan buah yang asam seperti dikatakan dalam Nabi Yesaya pasal yang kelima di sana, ya. Pohon anggur yang dirawat baik-baik, ketika tuannya mau mendapatkan buahnya, yang didapat adalah buah yang asam, buah yang tidak bisa dinikmati. Tapi buah yang matang itu enak dinikmati, saudara. Dan itu yang Tuhan cari. Tuhan inginkan kita menghasilkan buah. Nah, itu juga ada di dalam ayat tema yang akan kita pelajari di kemudian hari. Ya, di dalam Kolose 1 ayat yang ke-10 juga akan menghasilkan buah. Tapi buah yang berkenan kepada Tuhan, yang dihasilkan dari iman yang benar, yang dihasilkan dari pengenalan Tuhan yang benar, yang dihasilkan dari ketekunan, bertumbuh di dalam kebenaran, semuanya berdasarkan firman, dan itu akan menghasilkan buah yang baik, buah yang matang, buah yang enak dinikmati. Sebaliknya, kalau kita tidak melakukan semua itu, kelihatannya berbuah, tapi buah yang bagaimana? Ya. Ada ayat yang mengatakan, kita cari di dalam Roma pasal yang ke-6, orang yang tidak tekun, orang yang tidak hidupnya sembrono, tidak taat firman, tidak berdasarkan kebenaran firman, kelihatannya berbuah.
Roma 6 ayat yang ke-20 dan 21. Roma pasal 6 ayat yang ke-20. Sebab waktu kamu hamba dosa, masih di dalam dosa, kamu bebas dari kebenaran. Tidak tahu firman, tidak tahu kebenaran. Yang dilakukan adalah dosa, dosa, dan dosa. Ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Dari perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berdasarkan kebenaran, perbuatan yang tidak berdasarkan iman kepada Tuhan, yang tidak menurut kehendak Tuhan. Buah apa yang dipetik? Semuanya itu, petik buah apa? Yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu adalah kematian, kebinasaan. Buah yang mempermalukan, buah yang membuat malu, itu bukan berkenan kepada Tuhan, itu bukan buah yang berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dihasilkan dari perbuatan dosa, perbuatan yang tidak berdasarkan kebenaran, perbuatan yang tidak berdasarkan iman kepada Tuhan. Mungkin dia berusaha sungguh-sungguh lantas menghasilkan, tapi hasilnya membuat malu, malu-maluin. Sedangkan orang percaya dikatakan tidak akan dipermalukan. Tuhan jamin. Firman Tuhan mengatakan demikian dalam Yesaya pasal yang ke-20, Yesaya 28 ayat yang ke-16. Yesaya 28 ayat 16 dikatakan, ya, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu. Dasar apa itu? Yesus Kristus. Batu yang teruji. Sebuah batu penjuru yang mahal. Siapakah dia? Yesus. Suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Kalau terjemahan lama dikatakan, siapa yang percaya tidak dipermalukan. Nggak gelisah, nggak takut, nggak malu. Kenapa? Percaya berdasarkan apa? Batu penjuru Yesus Kristus yang dikatakan dasar yang teguh. Di dalam Yesus iman kita teguh. Di dalam Yesus kita berakar, bertumbuh. Di dalam Yesus kita dibangunkan, menghasilkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bertambah-tambah dan terus bertekun, sehingga ya kita mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki, kita terima. Nah, puji Tuhan, masih ada di dalam ketekunan kesalehan. Hidup saleh. Bukan sembrono, bukan sembarangan, bukan semau-maunya sendiri. Saleh itu menunjukkan seseorang dia melakukan menurut kehendak Tuhan. Menurut apa yang Tuhan kehendaki. Satu kesalehan seperti dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, yaitu tentang kedatangan Tuhan dan bumi dan semua unsur-unsur alam semesta ini akan hangus terbakar oleh api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kalau nanti kita baru mau hidup saleh, udah terlambat saudara. Ketika bumi ini dihukum, semuanya hancur, ya sudah terlambat. Sekarang kita hidup saleh. Sampai anak tangga yang keberapa kita dapatkan, sampai kita tapaki sampai saat ini, kita terus mau bertambah-tambah. Karena ujungnya dikatakan, ya, yang terakhir dikatakan kasih. Yang pertama kasih akan saudara, setelah kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Ya, kasih akan saudara kita tahu dalam bahasa aslinya dikatakan itu philia. Kasih kepada saudara-saudara. Ya, kita sudah lakukan mengasihi saudara-saudara, kasih philia. Tapi juga ada yang lebih tinggi dari itu, kasih agape, kasih Allah, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang mengasihi orang yang berbuat jahat sekalipun. Dan itu bukankah itu kasih Allah? Yang setiap Natal dikumandangkan dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar Allah mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang besar itu, kasih agape.
Kepada siapa Allah mengasihi? Kepada semua. Semua orang baik, orang jahat menerima kasih Allah. Tapi yang merespon, yang menerima, tidak semua. Karena kalau dia menerima, dia akan mendapat keselamatan. Yang tidak menerima, walaupun Allah sudah mengaruniakan kasih-Nya kepada semua orang, tapi tidak semua menerimanya. Puji Tuhan kalau Bapak Saudara kita menerima kasih itu, sehingga kita melakukan kasih yang sesungguh-sungguhnya seperti Allah mengasihi kita. Dan orang yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Surat 1 Yohanes pasal 4, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Kasih agape, kasih dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya dalam ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Apakah kita mengasihi? Kalau mengasihi pasti mengampuni. Apakah kita mengampuni hari-hari ini? Ada banyak orang yang bersalah, ada banyak orang yang melakukan hal-hal yang merugikan kita. Apakah kita juga mengampuni? Memaafkan? Kalau saudara kita sendiri aja, apalagi suami istri tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan, bagaimana kepada orang lain? Karena bukan hanya untuk mengasihi sesama saudara kita, tapi mengasihi semua orang, bahkan mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita. Bukankah itu yang Yesus ajarkan dalam khotbah yang pertama di atas bukit dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-44, supaya kita juga berdoa mengampuni orang yang menganiaya kita. Orang-orang yang berbuat jahat kita mengasihi, bukan supaya ya dia tetap melakukan demikian, tidak. Kita mengasihi dia supaya dia bertobat. Bukankah itu kasih Allah? Kita pun tadinya kan orang jahat. Kita juga orang yang berdosa. Tapi karena begitu besar kasih Allah, kita boleh diberi pengampunan, diselamatkan. Dan kita juga berdoa buat orang-orang yang masih di dalam kegelapan dosa, supaya mereka mengenal kasih Allah dan menerima kasih itu, supaya mereka pun bertobat dan diselamatkan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki, anak tangga di mana kita sampai kepada mengasihi semua orang. Dan kalau itu yang dikatakan kita lakukan dan itu ada pada kita bertambah-tambah, kembali dalam 2 Petrus pasal yang pertama tadi, kalau tahapan-tahapan ini kita tetap lakukan, lalui, dan terus bertambah-tambah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan setia, kita berhasil mengenal Allah dengan benar. Berhasil mengenal Allah dengan benar. Seberapa pengenalan saudara dan saya sampai saat ini hanya kita dan Tuhan yang tahu. Tapi itu dibuktikan seberapa kesungguh-sungguhan kita untuk mencari hadirat Allah. Orang yang mengenal Allah dengan benar, dia akan sungguh-sungguh mencari hadirat Allah dengan sungguh-sungguh. Dan segala daya, upaya, kekuatan dia lakukan. Karena apa? Mengenal Allah dalam kemuliaan yang begitu besar. Masa untuk menikmati kemuliaan Allah yang begitu besar kita hanya sebentar aja lantas sudah bosan? Sudah bayangkan kalau saudara diundang ke satu tempat, ya katanya ke istana yang mewah, lantas begitu masuk, aduh ngelihat yang mewah begitu hebat, lantas aduh nggak enak, bosan, cepat-cepat keluar. Nah, berarti saudara tidak menikmati, tidak tahu bahwa itu keindahan-keindahan yang luar biasa itu. Nah, di hadirat Allah ada kemuliaan yang begitu besar. Kenapa orang berdoa cepat-cepat amin? Kenapa orang berdoa nggak mau bertahan lama-lama? 1-2 menit rasa bosan, karena tidak menikmati, tidak mengenal siapa Allah itu yang sesungguhnya adalah di dalam kemuliaan yang sungguh. Tapi kalau kita masuk di dalamnya, saudara, yang saya katakan tadi, kita merasa sangat kecil dan rasanya
waktu berlalu begitu cepat. Tahu-tahu ya 30 menit bahkan 1 jam berlalu dengan begitu cepat. Kadangkala yang tadinya wah udah rasa kesiangan ini, mau cepat-cepat amin, tapi menikmati hadirat Allah sampai aminnya tertunda. Ya memang sebabnya kita memerlukan waktu, supaya waktu itu kita persiapkan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, supaya jangan cepat-cepat kita merasa bosan dengan Tuhan. Karena kalau di dalam roh aja kita sudah bosan, bagaimana di dalam kenyataan yang sesungguhnya? Kita akan berhadapan muka dengan muka bersama dengan Tuhan selama-lamanya, siang malam. Bosan? Kalau bosan ya kita tinggalkan sorga. Kan hanya ada 2 tempat, mau ke sorga atau neraka. Bosan di sorga, di hadirat Tuhan, ya masuklah neraka. Nah, tapi kita mau semua kan masuk sorga. Kita mau tetap ada di hadirat Tuhan. Kita belajar sejak ada di dalam dunia ini. Karena memang inilah yang mengatakan bahwa kita mengenal Dia dengan benar, dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam ayat yang ke-9, kita dikit lagi kita lihat 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, hal-hal yang tadi sudah disampaikan, kalau tidak ada, dia tidak memiliki, dia tidak melakukannya, dia tidak menjalaninya, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu sudah telah dihapuskan. Berarti apa? Kalau dia tidak mengerti, tidak tahu, tidak punya semuanya, tidak menapaki tangga-tangga itu, tidak menjalaninya tahapan-tahapan itu, dia masih di dalam dosa. Dosa-dosanya dulu yang sudah dihapuskan dia nggak ngerti. Dia masih menjalani kehidupan yang berdosa. Dan kehidupan yang berdosa itu ujungnya pasti adalah maut. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Tak percaya ya. Roma pasal 6 ayat yang ke-23, upah dosa adalah maut. Nah, puji Tuhan. Tapi kita tidak sampai di sana. Kita mau bertambah-tambah. Itu sebabnya dalam ayat yang ke-10, 2 Petrus 1 ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh. Mari kita harus memang sungguh-sungguh. Saya lihat kalau ada orang Kristen beribadahnya main-main, ya kalau sempet, hujan dikit aja nggak mau datang, kalau repot dikit aja nggak mau datang, kalau begini nggak mau datang. Apalagi sekarang ya, alasan, wah saya lagi panas nih, ditet sama petugas, wah 37 sekian, wah kebetulan dong. Ketika gereja di lockdown, ditutup, wah kebetulan. Nggak perlu capek-capek ke gereja. Nah, tapi dikatakan kita berusaha sungguh-sungguh, walaupun ibadah di rumah dalam keadaan situasi, kondisi apapun juga. Kalau kemarin kita masih bisa diberi keleluasan, ya, walaupun gereja ditutup karena memang tidak diperkenankan ada kerumunan, tapi kita masih dibebaskan untuk mendengar firman yang disampaikan. Tapi satu kali firman Tuhan tidak bisa disampaikan lagi, satu kali semuanya tidak bisa lagi, di rumah pun tidak bisa ibadah, di dalam keadaan apapun juga tidak bisa. Nah kalau sudah begitu kita mau cari Tuhan sudah terlambat. Sekarang masih ada waktu, kesempatan. Mari kita sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Oh haleluya. Makin teguh, saya ini sudah dipilih oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang pilih saya, seperti dikatakan oleh firman Tuhan. Kita tahu dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Oh, semakin teguh kita menjadi pilihan Tuhan, menghasilkan buah-buah yang berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Dikatakan, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kesulitan boleh datang, masalah boleh datang, situasi yang sulit boleh datang, kita tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan. Nah, ayat yang ke-11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini endingnya, ini ujungnya. Tahapannya kita jalani sekarang ini. Seberapa jauh kita sudah menjalaninya, seberapa banyak anak tangga
yang kita sudah jalani, tahapan-tahapan yang kita sudah lakukan, semakin tinggi memang semakin riskan untuk bisa jatuh. Dan semakin tinggi jatuhnya tuh semakin telak, semakin sakit. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-12, siapa yang menyangka mengaku dia berdiri teguh, merasa dia sudah kuat, hati-hati, jangan sampai jatuh. Kalau jatuh itu gedebuk, sakit, semakin tinggi jatuhnya semakin telak. Itu sebabnya kita perlu hati-hati dan terus berusaha sungguh-sungguh supaya Tuhan terus ada di pihak kita. Kita terus melakukannya karena kita terus dikatakan kalau ada pada kita sungguh-sungguh kita melakukannya, kita tidak tersandung, kita tidak akan jatuh. Kalaupun jatuh tidak sampai tergeletak, paling cuma kepleset dikit, tapi kita terus ada di hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ujungnya adalah kita mempunyai hak penuh, jaminan penuh, sorga itu pasti. Saudara, kepastian ini kita harus tahu, kepastian ini kita sudah dapatkan sekarang ketika roh kita dibaharui. Tapi jiwa kan belum. Pikiran belum dibaharui, belum sempurna. Keinginan, masih banyak keinginan yang berdosa. Apalagi perasaan, waduh, perasaan-perasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan ini masih belum. Dan inilah sedang diproses. Sekarang inilah yang harus kita jalani proses ini. Jiwa ini harus dibaharui dari harus. Pikiran-pikiran harus dibaharui, pikiran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Keinginan-keinginan, perasaan-perasaan yang tidak benar harus dibaharui terus-menerus. Kalau di tahapan ini kita belum sempurna, lantas ya sudah dipanggil Tuhan duluan seperti saudara-saudara kita yang lain, orang tua kita, ya dia menerima keselamatan itu. Kenapa? Karena rohnya sudah dibaharui, dia sudah menerima firman, sudah menerima Yesus, sudah menerima kelahiran baru dari Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mati, selamat. Tetapi kalau kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua, dan inilah hari-hari di mana kita sedang menantikan karena memang waktunya sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Kita pasti akan mencapai ke sana dan untuk sampai ke sana mau nggak mau harus sempurna. Tahapan mana yang kita sudah lakukan? Sampai sejauh mana kita mengiringi Tuhan? Sejauh mana kita sudah melakukannya? Sampai pada kita menerima hak penuh, jaminan penuh. Kalau Tuhan datang, kita akan menerima keselamatan itu sempurna. Seperti Rasul Paulus katakan, satu kali kita tidak mati semuanya, kalau Tuhan datang kita diubahkan. Karena memang roh, jiwa, tubuh terpelihara karena iman kepada Tuhan. Karena kita melakukan kehendak Tuhan. Dan ini terus bertambah-tambah sampai Tuhan datang. Kita menerima semuanya. Untuk kesempurnaan tubuh itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau apa? Kalau jiwa kita sudah sempurna, pikiran kita, keinginan kita, semuanya sudah dibaharui dan diproses terus dari hari ke hari. Kesempurnaan tubuh terjadi kalau Tuhan datang kali yang kedua. Ketika sangkakala terakhir dibunyikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51-52 di sana dikatakan, tubuh ini dalam sekejap mata diubahkan dari tubuh yang fana yang akan mati menjadi tubuh rohani yang akan menerima hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam sorga. Dan untuk mencapai ke sana, sekarang inilah tahapan-tahapannya sedang dikerjakan. Apa kita turut bekerja, kita mau dikerjakan, kita mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, ya jangan salahkan Tuhan kalau kita ketinggalan. Jangan salahkan Tuhan kalau kita tidak sampai mencapai ke sana. Tapi puji Tuhan, Bapak Saudara kekasih yang ada, kita mau sungguh-sungguh dan terus bertambah-tambah. Karena memang inilah yang masih Tuhan berikan kesempatan kepada kita. Sampai ujungnya kita menerima hak penuh untuk masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Betapa hari yang sangat mulia. Saudara, kalau bayangkan itu kemuliaan yang mungkin sukar untuk kita bayangkan, pasti itu terjadi.
kalau Tuhan datang menjemput gereja Tuhan, saudara dan saya. Puji Tuhan.